Prabowo ajarkan kedisiplinan Kabinet Merah Putih di retreat pertama. DPR sebut menteri dan pejabat tak seirama dengan presiden pantas diganti. Liverpool kalahkan Leipzig 1-0, Darwin Núñez disanjung Rio Ferdinand usai cetak gol. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Sanas Kairus. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai giat pertama retreat Kabinet Merah Putih dengan kegiatan olahraga dan latihan baris berbaris di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang. Kegiatan ini diikuti oleh para menteri dan wakil menteri sejak dini hari sebagai bagian dari penguatan disiplinan dan semangat kebersamaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka kegiatan pertama retreat Kabinet Merah Putih dengan olahraga dan latihan baris berbaris di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang. Para menteri dan wakil menteri telah bersiap sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat untuk menjalani kegiatan tersebut. Prabowo hadir pertama kali di lapangan sebagai bentuk contoh kedisiplinan dari seorang pemimpin. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa inti dari semua usaha adalah disiplin serta kesetiaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Para anggota kabinet dibagi menjadi 5 kelompok, dengan setiap kelompok didampingi oleh 3 pelatih baris berbaris. Setelah latihan selesai, acara ditutup dengan foto bersama menggunakan pose komando. Selanjutnya, para anggota kabinet menuju Borobudur Golf untuk mengikuti sesi pembukaan dan pengarahan oleh Prabowo, sebelum diberikan pembekalan dari para pemateri. Inti daripada semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya di sini mengatakan untuk mempertahankan bangsa dan negara. Jadi ini setia kepada kita semua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Jakarta Sewerage Development Project JSDP Zona 1 di Penjaringan Jakarta Utara. Gibran menegaskan pentingnya penyelesaian proyek pengolahan limbah pada 2026 untuk meningkatkan kualitas air, sanitasi, dan kehidupan warga di Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pengelolaan limbah Jakarta Sewerage Development Project JSDP Zona 1 di Jalan Pluit Timur Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis 24 Oktober 2024. Dalam kunjungannya, Wapres didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Proyek JSDP Zona 1 dibangun untuk mengatasi masalah sanitasi dan pengelolaan limbah di wilayah padat penduduk, bisnis, dan industri di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Kepadatan wilayah tersebut telah memberikan dampak negatif terhadap kondisi air dan sanitasi, sehingga penting bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Wapres Gibran menegaskan target penyelesaian pada 2026 agar proyek tersebut dapat segera melayani ketiga wilayah administrasi tersebut. Dengan selesainya JSDP, diharapkan kualitas lingkungan di wilayah-wilayah tersebut dapat meningkat secara signifikan. Sosok Menteri ATR Nusron Wahid mendadak jadi perbincangan di sosial media saat sedang zikir naik pesawat Hercules untuk mengikuti pembekalan di Magelang. Momen itu direkam Menteri Mutia Hafid dan dibagikan ke halaman sosial media miliknya. Para menteri Kabinet Merah Putih menjalani perjalanan yang tak biasa saat terbang dengan pesawat militer C-130J Super Hercules TNI AU pada Kamis 24 Oktober 2024. Mereka berangkat dari Bandara Halim menuju Bandara Aji Sucipto di Yogyakarta, lalu melanjutkan perjalanan ke Akmil, Magelang. Suasana penerbangan terasa menegangkan, dengan beberapa menteri terdengar berdoa keras. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, mengungkapkan bahwa ketegangan itu terasa di antara para menteri, termasuk Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang tak henti-hentinya berzikir sepanjang penerbangan. Meski demikian,
Meutia sendiri tetap tenang dan bahkan sempat tertidur. Mengingat pengalamannya sebelumnya pernah naik pesawat Hercules saat menjadi jurnalis. Setelah mendarat di Yogyakarta, para menteri melanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang dengan bus. Mereka semua bepergian tanpa pendamping atau ajudan sebagai persiapan untuk menerima pembekalan dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan kebahagiaannya saat menuju Akademi Militer Magelang. Ia menyatakan antusiasmenya untuk semakin solid bersama Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berbagi kegembiraannya dalam unggahan Instagramnya saat ia menuju Akademi Militer Magelang, lokasi retreat jajaran Kabinet Merah Putih. Hal itu diungkap oleh AHY setibanya di Bandara Pesawat Magelang. AHY mengaku tempat tersebut penuh dengan kenangan baginya sebagai mantan taruna. Dalam postingan itu, AHY menyampaikan sukacitanya bisa kembali ke Akmil Magelang. AHY juga menilai pentingnya kekompakan di antara para menteri Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bagi AHY, nostalgia di Akmil tidak hanya membawa kenangan, tetapi juga memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas di pemerintahan. Dengan sukacita menuju ke Akademi Militer Magelang, kalau bagi saya ini nostalgia karena dulu saya juga ditempa di sana dan saya rasa akan sangat menyenangkan bersama dengan jajaran Kabinet Merah Putih bersama Presiden Prabowo Subianto. Saya rasa akan membuat kita semakin kompak. Momen keakraban Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan para menteri dan wakil menteri tersebar di halaman sosial media. Mereka nampak mengenakan seragam komponen cadangan saat retreat di Akademi Militer Magelang. Ini penampakan Presiden Prabowo, Wapres Gibran dan sejumlah menteri mengenakan seragam komponen cadangan. Terlihat wajah keakraban mereka selama jalani proses retreat. Prabowo juga nampak mengikuti pelatihan baris berbaris bersama jajarannya. Retreat sendiri sudah dimulai sejak pagi tadi. Usai latihan, mereka nampak ngobrol di depan tenda istirahat. Para menteri yang mengikuti retreat terlihat antusias. Hal itu tergambar dari postingan sosial media Bima Arya, Meutia Hafid, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareria menyatakan DPR belum ada rencana merevisi rancangan Undang-Undang MD3. Ia katakan agenda ke depan justru akan membahas sejumlah RU pada periode sebelumnya. Tadi saya usulkan misalnya gitu ya ada undang-undang yang tidak selesai periode yang lalu. Yang harus di carry over. Misalnya kami di Komisi 10 kami bisa ketika itu sudah mempersiapkan dan akan membahas soal undang-undang kepariwisataan, rancangan revisi undang-undang kepariwisataan. Tapi karena periodenya berakhir sehingga di carry over ke periode sekarang. Nah, itu masuk di dalam inventarisasi untuk dibahas di periode yang akan datang dan periode sekarang ini gitu. Ya kan ada kumulasi prolegnas yang dalam arti 5 tahun berjalan. Ada juga prioritas di dalam tahun setahunan, tapi juga ada kumulatif terbuka yang memungkinkan apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, nah itu masuk di dalam pembahasan yang kumulatif terbuka tadi gitu. Undang-undang perampasan aset berarti masuk mana, Bang? Belum tahu. Nanti kita lihat setelah besok rapat prolegnas, terus kemudian yang mana menjadi prioritas nanti. Di situ baru kemudian. Berarti baru besok poin-poin RUU yang prolegnas baru besok. Karena itu harus dibahas bersama dengan pemerintah kan. Anggota DPR RI dari fraksi Golkar Dep Laksono menilai wajar sikap tegas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terlebih jika ada pejabatnya yang tidak dukung program unggulannya semasa kampanye. Itu sudah hak prerogatif beliau dong sebagai presiden. Dia kan memiliki Pak Prabowo sebagai presiden, dia memiliki hak konstitusi
hak prerogatif untuk menentukan arah pemerintahan kita. Jadi kalau memang menteri itu adalah pembantu presiden. Kalau menterinya nggak searah dengan presiden, ya sudah sewajarnya kalau ada pergantian tangan. Tapi kan ini kan baru minggu pertama. Jadi jangan terlebih dahulu mendalami hal tersebut. Tapi kita dukung kebijakan presiden agar benar-benar terlaksana. Ketua DPP Partai Golkar Dep Laksono menjelaskan alasan Golkar dapat jatah 8 kursi menteri dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dep katakan hal itu karena kemampuan hasil lobby politik. Pak Bahlil dengan kemampuan beliau melakukan lobby berhasil meyakinkan para mitra-mitra koalisi dan khususnya Presiden untuk menempatkan kader-kader Golkar dengan jumlah yang cukup signifikan. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi kunci mantan kuasa hukum terdakwa sidang sumpah palsu Ike Farida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat 25 Oktober 2024. Agenda sidang kali ini mendengarkan kesaksian pihak pengembang dan mantan kuasa hukum Ike Farida sebagai saksi kunci. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida. Tim jaksa penuntut umum dalam sidang kali ini menghadirkan 7 orang saksi fakta. Ketujuh saksi fakta merupakan pihak pengembang diri perusahaan elit Prima Utama. Salah satu saksi merupakan Direktur Utama PT EPH. Dalam kesaksiannya, pihak pengembang memberikan keterangan adanya pemesanan unit apartemen oleh Ike Farida dan mantan kuasa hukumnya pada bulan Mei tahun 2012 lalu. Karena pembelian tidak bisa menggunakan persek atas nama Ike Farida Law Office, kemudian terdakwa mengubah nama pembeli menggunakan nama pribadi. Karena Ike Farida bersuamikan warga negara asing, maka terdakwa harus memiliki perjanjian pisah harta. Terdakwa tidak mempunyai perjanjian dengan suami yang merupakan warga negara asing. Dalam peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa warga negara asing tidak diperbolehkan memilih hak milik pribadi di Indonesia. Maka dari itu, pihak pengembang tidak mengeluarkan surat kepemilikan apartemen, bahkan PT EPH sudah mengembalikan uang kepada terdakwa. Sementara itu, pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya menyayangkan jaksa dengan menghadirkan 4 orang saksi yang merupakan mantan advokat dari terdakwa. Dalam persidangan kali ini, masing-masing pendukung juga membawa massa yang meramaikan ruang sidang. Bahkan masa pendukung dari saksi kompak menggunakan kaos putih dengan tulisan meminta terdakwa untuk tidak mengorbankan mantan kuasa hukumnya. Sidang sendiri akan dilanjutkan pada Senin pekan depan untuk kembali mendengarkan keterangan dari saksi jaksa penuntut umum. Tidak boleh, karena begini, itu kan perintah undang-undang. Perintah undang-undang mengatakan advokat tidak bisa dimintai keterangan untuk membuka keterangan kliennya. Tetapi kalau mereka bilang atas nama pidana, kenapa hakim tidak mau jadi saksi? Dia mengatakan sudah ada dari Mahkamah Agung loh, SEMA. Sedangkan ini undang-undang yang membuat advokat. Posisi Nur Indah pada saat mengambil sumpah itu adalah sebagai advokat. Kami juga sebagai advokat di sini posisinya. Artinya advokat itu mempunyai hak imunitas di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Pada saat sumpah itu Nur Indah adalah menjalankan tugasnya selaku advokat. Maka dari itu seharusnya saudara Nur Indah itu dilindungi oleh Undang-Undang Advokat, memiliki hak imunitas. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana narkotika jaringan internasional dari 9 kasus berbeda yang mengancam nyawa 1,1 juta jiwa masyarakat Indonesia. Dari 9 kasus tersebut, petugas turut meringkus 29 tersangka. Inilah barang bukti narkotika berbagai jenis yang dimusnahkan di halaman parkir kantor Badan Narkotika Nasional, Jakarta Timur, Kamis siang. Barang bukti tersebut terdiri dari 86.303,38 gram sabu, 2.408 gram heroin, 970.864 butir PCC, 2.430 gram serbuk PCC, cairan kimia sebanyak 77.997,5 ml, 1.400.200 gram paracetamol, 208.800 gram magnesium stearat, 309.300 gram sodium starch glikolat, 309.800 gram kelulos,
426.800 gram kafein, 24.900 gram laktos, 25.000 gram povidon, dan 2.362 gram kokain. Dalam operasi penggagalan penyelundupan narkotika dari sejumlah wilayah yang dilakukan petugas gabungan, ada 29 orang tersangka yang diamankan dari 9 kasus berbeda. Salah satu kasus yang menyumbang barang bukti paling banyak adalah penemuan clandestine lab atau pabrik gelap pembuatan narkoba di sebuah villa di Bali yang melibatkan warga negara asing asal Filipina. Ditambah adanya keterlibatan satu keluarga di Serang, Banten yang mengedarkan narkoba jenis PCC. Sementara seluruh barang bukti yang berpotensi mengancam 1.150.716 juta jiwa masyarakat dari penyalahgunaan narkoba itu didapat dari hasil operasi selama Oktober tahun ini. Seluruh tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 113 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun hingga hukuman mati. Dijerat pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 132, junto pasal 132 ayat 1, lebih subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika ini, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil menyelamatkan 1.150.716 jiwa orang dari potensi penyalahgunaan narkotika di tanah air. Atau nama pasarnya sabu. Selanjutnya Bapak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional malam telah menemani Anda. Saya Sanas Kairus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.